Mainan tentara ini berubah menjadi setan. Menghadapi kakek tua yang brutal ini sama sekali tidak panik. Membawa pisau dan menusuknya. Demi membalaskan dendam saudaranya, kakek tua menerima sebuah paket. Setelah dibuka rupanya sebuah kotak hijau besar. Isinya adalah satu set mainan tentara. Pesawat, bom, mobil tentara semua lengkap. Siapa yang mengirim ini gelombang sungguh bodoh. Sebentar lagi kamu akan tahu ini bodoh atau tidak. Dia sedang minum minuman soda. Di sini terdengar suara. Mainan di dalam kotak terjatuh di lantai sendiri. Ya ampun, gelombang apa yang terjadi? Dia berjalan melihat ke belakang. Di sini tidak ada orang. Tapi ketika kakek tua kembali, astaga, gelombang, kenapa mainan tentaranya hilang semua? Tirai di belakang bergerak. Dia menggoyang tirainya. Di sini juga tidak ada apa-apa. Lampu di meja mati. Dia membungkuk dan melihat. Astaga, gelombang, siapa yang memutus kabel ini? Lalu lampu di tempat penyedot udara juga tiba-tiba mati. Hari ini kenapa ya? Rumah saya ini ada hantu ya? Kakek tua sedang kebingungan. Ya ampun, astaga. Apaan ini yang menusuk kakiku? Dia mencabut sesuatu yang ada di kakinya dan melihat. Ini kan pisau kecil mainan tentara. Kakek tua merasa ada yang tidak beres. Perlahan melihat apa yang ada di bawah meja. Astaga, gelombang, tiba-tiba ada tembakan dari pistol kecil. Dia memegang sebelah wajahnya. Baru mau melihat lagi. Lalu ada petasan. Dan menembak lututnya. Dia berteriak kesakitan. Tembakannya seperti tetesan hujan. Terus menyerangnya. Kakek tua berbalik. Langsung merangkak masuk ke kamar mandi. Lalu mengunci pintu. Mainan tentara ini semua menjadi setan ya. Lihat apa yang mereka lakukan pada leherku. Kakek tua membuka pintu sedikit. Membawa cermin kecil dan melirik keluar. Pistol kecil masih tidak berhenti menembak. Sedang memikirkan cara menghadapi mereka. Tiba-tiba mereka meledakkan petasan lagi. Dan memecahkan cermin kecil. Kakek tua mulai berang. Pergi ke kamar dan mengambil pistolnya. Bersiap-siap melakukan tembakan. Berlari keluar dan melawan mereka. Sambil menembak dia segera berpindah ke belakang meja. Dan mengeluarkan senapan dari lemari penyimpanan alkohol. Kakek tua mengarahkan senapan ke bawah sofa. Dan menembak. Sekarang semua berhenti kan? Siapa suruh kalian sok? Dia membalikkan bantal sofa. Dan mengisi pistolnya lagi. Lalu menembak sofanya. Kemudian dia membalikkan sofanya. Mainan tentara yang berserakan di lantai membuatnya tertegun. Ini semua benar-benar menjadi setan. Mainan tentara semua terluka parah. Satu tentara kecil belum sempat kabur. Diinjak oleh kakek tua sampai hancur. Tapi kalian pikir ini semua sudah selesai? Tidak segampang itu. 3 buah helikopter militer terbang keluar dari bawah lemari dapur. Dan menembak ke arah kakek tua. Tapi dia bukan lawan yang lemah. Mengambil pistol dan membidik. Menghabisi satu helikopter. Lalu terdengar suara ledakan. Dia masuk lagi ke kamar mandi. Kali ini dia diserang cukup parah. Kakek tua membungkus lukanya. Berencana mengintip sebentar. Tiba-tiba terdengar suara. Pintu pun diledakkan dan membentuk sebuah lubang besar. Helikopter pun menerobos masuk melalui lubang itu. Tapi kakek tua memiliki banyak trik. Mengambil handuk dan membungkus helikopter. Membanting dan menginjaknya sampai hancur. Ya ampun, gelombang, kenapa masih bergerak? Dia membuka penutup toilet. Dan menuangnya ke dalam toilet. Kemudian toiletnya disiram. Selesai. Lalu lubang yang ada di pintu disumbat dengan handuk. Tapi rupanya mainan tersebut masih tersangkut di dalam toilet. Dia mengambil alat pengering rambut. Dan melemparnya ke dalam toilet. Segumpal asap muncul. Kali ini sudah berakhir. Kakek tua menemukan secarik kertas dilempar masuk melalui pintu. Dia melihat rupanya mereka ingin menyerah. Oh, gelombang, begini caranya. Kalian pikir segampang itu selesai? Mana bisa. Dia ingin melihat keadaan di luar. Baru saja melihat. Rupanya ada ledakan lagi. Pintu hampir saja hancur. Kakek tua tidak sanggup melawan mereka lagi. Membuka jendela dan memanjat keluar. Dia berencana melewati impluvium. Untuk mencapai rumah di seberang. Tapi sebuah helikopter terbang di belakangnya. Dan menembak kepalanya. Dan terus menembak. Kakek tua pun meledakkan helikopter. Sekarang dia telah sampai di ruangan seberang. Melihat keluar. Mainan tentara yang tersisa sedang menghitung anggota. Tentara yang meledakkan bom masih menunggu di depan kamar mandi. Kali ini kakek tua menemukan sebuah trik. Dia membawa sebuah bebek. Yang mengeluarkan suara kue-kue di atas kolam. Beberapa tentara mendengar suara bebek. Bermaksud melihat apa yang terjadi. Lalu kakek tua membawa alat pemadam kebakaran masuk ke rumah. Dan menyemprot tentara yang meledakkan bom. Mereka semua tidak berkutik. Tentara datang mengendarai mobil.
Kakek tua mengeluarkan pelontar api dan membakar mobil itu. Mobil pun hangus terbakar. Setelah asap dari alat pemadam kebakaran hilang, 4 tentara berbalik arah. Kakek tua menghantam mereka dengan kotak besi. Sekumpulan tentara ini akhirnya kalah total. Saat kakek tua berencana mandi dan rileks, terdengar suara aneh. Pergelangan tangannya tidak tahu digores oleh siapa. Ini masih belum bersih rupanya. Sepertinya rumah ini tidak bisa ditinggali lagi. Lalu perlahan dia memasuki lift. Tetapi suara aneh itu terdengar lagi dan merusak papan elektrik. Kemudian penutup liftnya terbuka. Sebuah mainan hijau kecil melompat ke dalam dan menggores pergelangan kakinya. Lalu pergelangan tangannya juga. Melalui lampu yang berkedip, akhirnya melihat jelas wajah mainan hijau kecil itu. Rupanya si Kapten Komando. Dia segera memanjat lift bagian atas dan bersusah payah naik ke atas. Kapten Komando juga mengikutinya. Saat itu lift di sebelah sedang melesat ke bawah. Saat kedua lift bertemu, kakek tua berbalik dan mendarat di lift yang lain, lalu masuk ke dalam lift. Sekarang tenaga untuk berdiri pun sudah tidak ada. Dengan susah payah memencet salah satu lantai. Saat itu Kapten Komando melompat keluar dari tapak sepatunya, perlahan memanjat ke dadanya, langsung menggunakan pisau di tangannya, menusuknya dengan brutal. Tampaknya reputasi hebat kakek tua ini akan hancur di tangan tentara kecil ini. Tapi saat itu pintu lift terbuka. Kakek tua memikirkan sebuah trik lagi. Dia berpura-pura mati. Di saat Kapten Komando tidak memerhatikan, menghantamnya dengan sebelah tangan. Dengan sekuat tenaga mendorongnya ke arah pintu lift. Kedua tangan Kapten menahan pintu lift. Tapi kekuatannya tidak mungkin menandingi kekuatan manusia. Akhirnya hancur terjepit pintu. Saat ini tentara terakhir pun berhasil dihabisi. Ini suara apa lagi? Rupanya di dalam tas Kapten Komando ada sebuah bom termonuklir. Lalu terdengar suara ledakan. Semuanya berakhir. Cerita ini mengajar kita, kalau bukan paket kamu jangan dibuka. Siapa tahu setelah dibuka kamu akan menyesal seumur hidup.